bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kembali. Nah, anak-anak, tadi pagi kalau tidak salah ibu telah kirimkan melalui WA grup ya video tentang harimau dan kancil ya. Itu untuk literasi kalian dalam mengamati video ya. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, kalian sudah menuliskan kan hal-hal penting dalam video tersebut? Sudah. Nah, pada minggu kemarin kalau tidak salah kita itu telah belajar jenis-jenis pantun ya. Benar tidak? Benar. Masih ingat apa saja sih jenis-jenis pantun teh? Coba Fajar, apa? Iya. Hebat, Fajar bagus. Iya, Pak udah inget ya. Coba yang lainnya ibu ingin tahu. Satu pantun apa? Iya, dua. Iya, terus. Iya, gitu ya. Iya, hebat. Berarti kalian telah mengingat semua jenis-jenis pantun. Nah, sekarang kita itu akan belajar tema 4, tema 2. Tema 4, sehat ibu penting. Tema 2, gangguan peredaran pada darah ya. Dengan memuat pada pelajaran yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan juga IPS. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah melalui mengamati video, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri pantun ya. Kemudian melalui tanya jawab diskusi kalian bisa menjelaskan amanat dan isi pantun ya. Kemudian setelah itu kalian juga sama ikut dari LKPD bisa membuat pantun yang bertema kesehatan ya. Kemudian melalui tanya jawab tadi siswa bisa menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat saat mengambil keputusan ya. Kemudian melalui role playing dapat menunjukkan contoh pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan role playing yang akan nanti kalian perankan ya. Kemudian dengan membahas interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial budaya ekonomi masyarakat Indonesia, menceritakan interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita akan kalian semua, ibu akan perhatikan ya, karena ibu akan menampilkan video tentang pantun. Tolong amati dan cermati ya, siap? Ya. Sudah terlihat belum nak? Ya. Silakan ya. Kedengaran? Kedengaran? Ya. Kita akan belajar Sudah sana terlihat jelas? Terlihat ya? berikut ini. Ya, silakan ya. Sebuah Terlihat? Karena terlihat? Ya. Doni punya kerabat baik. Sudah itu sudah terlihat? Lihatnya? Menuntut ilmu hukumnya wajib, bekal utama untuk masa depan. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun terdiri atas 4 baris. Perhatikan. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ciri pantun yang kedua, baris 1 dan 2 berupa sampiran, dan baris 3 dan 4
berupa isi. Perhatikan baris pertama dan kedua, baris ketiga dan keempat. Selanjutnya adalah ciri pantun yang dinarik. Baris pertama dan ketiga akhiri dengan akhiran I diberi simbol A. Perhatikan kali akhiran I dan wajib berakhiran I. Kemudian yang keempat, baris kedua dan keempat diakhiri dengan akhiran an diberi simbol B. Perhatikan Balikpapan dan Pakun. Yang kelima, dengan demikian pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhiran A, B, A. Perhatikan pola sajak A, B, A, B. Sudah ya? Nah, bagaimana? Nah, setelah kalian amati video pantun tersebut, apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Coba, siapa yang mau bertanya? Boleh. Pantun. Siapa ada yang tahu tadi yang menyimak? Siapa apa itu pantun? Citra? Tadi kan pantun itu adalah puisi lama yang bersajak A B A B. Kan tadi ada tidak? Iya, mungkin kalian kurang menyimaknya ya. Nah, sekarang coba pernah mendengar kata syair? Nah, ada yang tahu apa itu syair? Ada tuh? Syair? Apa bedanya pantun dengan syair? Syair itu adalah sama, syair juga puisi lama tapi bersajak A. Cuman mementingkan keindahan sajaknya kalau syair itu ya. Kita ulang lagi. Mungkin video tersebut terlalu cepat atau gimana ya. Jadi ciri-ciri pantun adalah puisi lama yang bersajak A B ya. Ciri-ciri pantun itu yaitu satu, bersajak A B. Yang kedua, pada setiap barisnya terdiri dari 8 sampai dengan 12 ungkapan. Ciri yang ketiga yaitu pada baris ke-1 dan ke-2 disebut akhiran, dan pada baris ketiga dan ke-4 disebut isi. Terus apa? Isi. Ya. Terus nah, sekarang dapat dipahami? Iya, jadi ulangi lagi ciri-ciri pantun. 1. Ya, terdapat ada berapa bait dalam satu pantun? Ada berapa baris? Ya, setiap barisnya terdiri dari berapa? 8. Ya, bagus. Terus baris ke-1 dan ke-2 disebut apa? Akhiran. Baris ke-3 dan ke-4 disebut apa? Isi. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lihat, kalian boleh perhatikan ke sini ya. Perhatikan ke fokus yang ibu tampilkan di sini. Nih, pantun ya. Tadi apa? Pantun. Coba siapa yang mau baca tadi yang telah ibu sebutkan nih? Coba semuanya baca. Pantun. Pantun yang terdiri dari 4 baris bersajak A B. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Ya, bagus. Nah, ini takut ketuker sama syair ya. Kalau syair apa ini syair? Puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan bersajak A. Saya lebih menunjukkan keindahan. Ya, bagus. Nah, harus kalian pahami ya. Ingat ya. Nih, ciri-ciri pantun tadi sudah ibu sebutkan ya. Ini pantun bersajak A B. Satu bait terdiri dari satu baris terdiri dari ya, baris terdiri dari 8 sampai 12 ungkapan.
Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, sekarang ibu akan berikan contoh pantun nih di sini. Coba baca semuanya. Baris ke satu. Saat malam dan pada dulu, jangan diam seperti parang. Sebaiknya olahraga selalu agar peredaran darah bertenaga. Nih, ibu jelaskan ya. Nih, pada baris ke satu itu bersajak A. Pada baris ketiga juga bersajak A. Ya, pada baris kedua bersajak B. Pada baris keempat bersajak B. Kenapa bersajak A dan B nih? Pada baris bersajak A dan yaitu pada baris ke-1 berakhiran U. Baris ketiga juga berakhiran U. Ya. Pada baris kedua itu bersajak B ya. Akhirannya A. Keempat juga A. Nah, pada baris ke-1 dan kedua nih disebut Sampiran. Pada baris ketiga dan keempat disebut Isi. Jadi pantun ini terdiri dari berapa bait? Satu. Bait. Satu bait itu ada 4 baris. paham sampai sini? Paham. Kan? Nah, setelah kalian mengidentifikasi pantun, kita akan belajar membuat pantun ya. Caranya bagaimana? Nih. Caranya yaitu nih. Oh iya, cara membuat pantun nih. Nih. Bentar ya. Nih, cara membuat pantun yaitu satu menentukan tema pantun ya. Jadi hal yang harus kalian lakukan pertama kali yaitu membuat temanya. Kira-kira kalian itu mau buat tema apa ya? Kayak kan kemarin sudah belajar jenis-jenis pantun ya. Ada apa? Tema kesehatan, pendidikan. Nah, kira-kira apa dalam benak kalian itu? Saya mau temanya itu kesehatan dulu misalkan, boleh ya. Mengerti? Jadi yang pertama adalah menentukan tema. Nah, yang kedua yaitu menentukan jenis pantun. Nah, jenisnya itu termasuk jenis apa ya? Tadi ada jenis pantun pendidikan, agama, kesehatan, jenaka. Nah, kira-kira untuk saat ini kita samakan aja ya. Kita akan buat pantun mengenai tema kesehatan ya. Nah, jadi sudah ya. Yang terus langkah selanjutnya itu menentukan kata kunci. Apa itu kata kunci supaya kalian nanti pas membuat pantun arahnya tidak kemana-mana. Ya, misalnya nih pada baris ke-1 untuk tema kesehatan kira-kira mau pakai kata kunci apa nih? Apa? Darah. Hebat, bagus, Arwa. Terus baris kedua mau pakai kata kunci apa? Olahraga. Bagus. Yang ketiga mau pakai kata kunci apa? Sehat. Bagus. Termasuk yang keempat mau kata kunci apa ya untuk baris keempat? Tadi darah, olahraga, sehat, bugar. Iya, bagus. Terima kasih ya untuk yang menyebutkan, hebat ya. Nah, paham sampai sini? Paham. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, untuk baris keempat yaitu untuk langkah keempat yaitu membuat baris sampiran dan juga isi ya. Sampiran itu terdapat pada baris keberapa? 1 dan 2. Iya, hebat Arwa, terima kasih. Kalau isi terdapat pada baris keberapa? Kalian harus bisa menentukan mana sampiran dan juga mana isi. Dan langkah terakhir yaitu pastikan rimanya. Jangan sampai ketukar sama syair. Takutnya ketukar. Kalau syair itu kan bersajak A semua ya, dari baris 1 sampai 4. Kalau pantun bersajak kalau pantun bersajak apa? Semangat ya, tepuk semangat. Semangat ya. Paham sampai sini? Paham. Ulangi lagi ya, langkah membuat pantun. Yang ke-1 tadi apa? Menentukan tema. Yang semangat. Yang ke-1 menentukan Tema pantun. Yang kedua menentukan Jenis pantun. Yang ketiga menentukan Kata kunci. Yang keempat menentukan ya. Yang kelima Sampiran. menentukan Baris sampiran. ya dan baris ya. Yang keenam yaitu pastikan rimanya bersajak A B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah? Iya. Nah, tadi kan kita sudah belajar pantun. Ini
ada kan selain belajar membuat pantun, ada juga amanat pantun. Apa itu amanat pantun? Amanat pantun adalah untuk menyampaikan maksud atau pesan yang dibuat oleh si pembuat pantun. Ya. Jadi biasanya pantun itu mempunyai amanat atau nasihat, ya. Jadi secara tidak langsung menasihati kita melalui kata-kata pantun. Jadi enak didengar, ya. Jadi itu pasti setiap pantun itu memiliki apa? Amanat dari pembuat pantun. Nah, kalau siapa yang tahu? Nih, kalian takut ketuker ya? Dalam pantun itu ada isi, ada juga amanat. Kalau isi apa isi? Makna pantun. Iya, kalau amanat? Jadi jangan ketukar ya. Isi adalah makna pantun atau tujuan yang dibuatnya pantun tersebut. Kalau amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan oleh pembuat pantun. Ya, paham sampai sini? Kalau paham, Ibu sudah menyiapkan LKPD nih yang harus diisi oleh kalian ya. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengisi LKPD-nya ya. Silakan berikan ke belakang ya. Sudah cukup? Sudah? Sudah? Sudah lihat semua? Sudah lihat ya? Lebih? Oh iya. Nih, coba perhatikan di sini ya. Di sini Ibu telah menyiapkan LKPD yang harus kalian isi ya. Nih, di sini tulis nama kalian ya. Nah, sekarang amati dua buah pantun ini ya. Ada pantun ke-1, ada pantun ke-2. Coba baca pantun ke-1 bareng. 1, 2, 3. Saat malam dan tidur jangan diam seperti pagar, sebaiknya olahraga selalu agar peredaran darah jadi lancar. Ya, bagus. Pantun kedua. Bangun pagi dengan hati berseri, bunga mawar merah merekah, pergi belanja ke warung Buledi, beli loyang merah kuman darah. Setelah kalian mengamati ini pantunnya, tolong amati dengan seksama. Kemudian identifikasi ciri-ciri pantun pada kedua pantun tersebut. Ibu telah menyediakan LKPD ya, ini kolom untuk mengisi ya. Nih, di sini Ibu sudah siapkan nih. Pada pantun ke-1 nih, kolom yang harus kalian isi yaitu tentukan jumlah baitnya. Yang kedua, jumlah barisnya. Yang ketiga, jumlah suku kata tiap baris ya. Baris ke-1 ada berapa suku kata, baris kedua ada berapa suku kata, baris ketiga ada berapa suku kata, dan selanjutnya ya. Paham? Paham. Terus rimanya, rima itu bersajak apa? Terus kemudian kalimat hampirannya bagaimana? Yang mana tentukan. Kalimat isinya juga yang mana? Dan amanatnya juga bagaimana? Mengerti? Bagus. Nah, begitu pula pantun yang kedua sama ya. Kolomnya seperti pantun ke-1 dan kedua. Nah, setelah kalian memahami ini, kemudian ada tugas lagi satu lagi. Silakan dibuka. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bagaimana cara membuat pantun ya. Di sini Ibu telah siapkan kolomnya ya. Tadi kita tentukan yaitu membuat pantun dengan tema Sejarah. Nih, Ibu sudah tentukan kata kuncinya. Nih, kata kunci ke-1, kedua, dan ketiga dan keempat. Sudah ada kan? Nah, setelah kalian memahami kata kunci ini, nah kalian tuliskan pantun yang akan kalian buat yaitu dengan tema kesehatan. Paham? Paham tugasnya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang akan Ibu beri waktu selama 15 menit harus selesai ya. Silahkan kerjakan. Dari sekarang.
tidak paham, silakan boleh bertanya sama ibu ya. Kalau tidak paham, bertanya sama ibu. Silakan ya. Mengerti? Kamu mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Coba. Ini tulis nama kamu, pakai di sini. Siapa namanya? Coba di sini. Nih, jumlah baitnya pada pangkat itu satu ada berapa bait? Nih. Pangkat itu satu ada berapa bait? Ini yang bukan berapa? Bait. Bait itu ada berapa? Nih, tulis. Barisnya ada berapa? Dua barisnya ada berapa? Iya. Lanjut. Terus baris ke satu berapa cepatnya? Itu satu. Stop hitung ya. Kamu paham? Jumlah barisnya ada berapa? Jumlah barisnya ada berapa baris? Ada berapa? Jumlah barisnya ada berapa? Ada berapa baris ini? Ada berapa baris? Silakan ya. Berarti ya. Sudah AL? Oh iya, bagus. Hebat. Sudah ya. Tadi udah hampir semua paham ya. Ya, Fitra bagus. Kenapa sayang? Gak bawa apa? Lihat ke depan lagi ya. Nah, itu bersaja. Bersaja apa? Bersaja. Saja kenapa? Tadi udah dijelasin sama ibu. Saja kenapa? Apa? Iya. Kalimat intirannya tulis lagi di situ ya. Ini jumlah baitnya ada berapa nih? Nih, berarti ada berapa bait ini? Barisnya ada berapa? Barisnya ada berapa ini? Iya. Tulis. Jumlah suku katanya ada berapa? Ya, tiap baris ya ditulis ya. So, silakan tulis. Waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Apa? Itu kalimat sampirannya yang mana? Rimanya itu apa? Bersajak apa rimanya? Yang termasuk kalimat sampiran itu dari ke-1, ke-2, ke-3. Oh iya, 2 menit lagi ya. Berarti oke? Ya, oke semua? Ya, sekarang coba Fitra tolong kumpulkan ya hasil kerjanya. Belum ya? Udah? Ayo, sudah ya. Kumpulkan ya. Silakan kumpulkan oleh satu arah. Ya, boleh sama Alicia semua atau sama kita aja. Ayo. Kumpulkan. Jadi biar nggak berkerumun ke depan ya. Kumpulkan oleh temannya. Silakan. Ya, kumpulkan. Jangan saling menyaksikan. Biar adanya aja ya. Adanya nanti akan dijelaskan kembali ya. Ya. Ya, ayo sudah. Iya. Ayo, enggak apa-apa. Sudah aja, sudah. Sudah ya, waktunya sudah habis ya, sayang ya. Kita akan belajar untuk materi selanjutnya. Waktunya sudah habis. Sudah beres ya. Sudah beres? Sini. Kalau KPD ini dengan ibu periksa ya nanti ya. Nah sekarang coba tadi kan sudah membuat pantun dengan tema kesehatan. Siapa yang mau tadi
tadi hasil kerjanya yang menyebutkan hasil dengan tema kesehatan, coba silakan berdiri. Ayo berdiri aja. Berdiri baca ya. Dengarkan ya. Sore hari berawan hingga jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak terjaga, tubuh akan mudah sakit. Iya, hebat. Tepuk tangan. Menurut kalian pantun tersebut bertema kesehatan, betul tidak? Betul. Coba ulangi lagi baris ke 1. Bacaannya apa? Sore hari berawan jingga. Nanti sajaknya A ya. Kemudian yang ketiga, jika kesehatan tidak dijaga, ya bagus. Kemudian baris kedua, tapi itu cocok ya, sajak A. Ya sekarang kedua dan keempatnya, baca. Jelas terlihat di atas bukit. Iya, jelas terlihat di atas bukit. Terus yang keempatnya, Tubuh akan mudah sakit. tubuh akan mudah sakit. Berarti betul, ada sakit yaitu adalah tema kesehatan. Berarti Zikra sudah paham semua. Semoga semuanya juga seperti Zikra ya. Alhamdulillah ya. Nah sekarang kita akan belajar nih tanggung jawab sebagai masyarakat saat pengambilan keputusan. Nih tanggung jawab itu asalnya itu terjadi karena ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Maka muncullah dengan alam, sosial, budaya, sehingga muncullah kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nih, apa saja tanggung jawab masyarakat dalam lingkungan itu? Tanggung jawab masyarakat di dalam lingkungan yaitu 1. Tanggung jawab di lingkungan alam. Apa saja tanggung jawab di lingkungan alam itu? Contohnya seperti memelihara kebersihan lingkungan. Terus apa lagi? Penggunaan teknologi yang Iya. ramah lingkungan. Iya. Contohnya memelihara kebersihan lingkungan itu seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, Ibu lihat di sebelah sana kan ada sungai ya. Banyak sampah. Betul tidak? Di sebelah sana banyak sampah? Betul. Boleh nggak kita membuang sampah ke sungai? Tidak. Boleh. Ya, itu hal yang sangat dilarang. Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh buang ke sungai? Karena tersumbat dan juga kita juga tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan alam yaitu menjaganya. Ya, jadi buanglah sampah ke tempat sampah. Kemudian nih, ini tanggung jawab di lingkungan sosial yaitu menjalin silaturahmi, ya bermain dengan teman itu tanggung jawab di lingkungan sosial ya. Kemudian nih pengambilan keputusan bersama nih dalam pengambilan keputusan bersama ini biasanya akan rumit ya karena apa melibatkan banyak orang tidak seperti keputusan yang hasil dari diri kita sendiri ya. Contohnya seperti apa? Jadi harus bagaimana ini harus dilakukan dengan apa? Kalau untuk keputusan bersama itu dengan cara musyawarah. Kira-kira apa saja sih yang perlu dimusyawarahkan di lingkungan masyarakat? Dalam contohnya pengambilan keputusan apa? Ketua RW. Pemilihan ketua RW. Terus apa lagi? Kepala desa. Kepala desa. Terus apa lagi? Yang Ketua RT. ketua RT. Kalian pernah mengamati pemilihan ketua RW di lingkungan kalian sendiri? Pernah. Iya. Karena tugas kalian sebagai peserta didik atau siswa yaitu bertanggung jawab untuk mengamati pemilihan ketua RW yang ada di lingkungan kalian. Walaupun kalian tidak terlibat dalam pemungutan suara, ya. Hal itu adalah bukti tanggung jawab kalian terhadap pengambilan keputusan sebagai masyarakat, tapi peserta didik. Ya, ini. Nah, untuk lebih memahaminya kembali, kalian bagaimana kita sekarang itu bermain role playing. Pernah mendengar role play? Pernah. Coba. Apa sih? Oh iya, role playing ya? Pernah dengar? Tapi nggak tahu ya. Role playing itu seperti halnya bermain sinetron. Tahu? Berarti bermain peran atau bohong-bohongan ya. Tapi sesuai dengan di kehidupan nyata. Nah, sekarang kita akan bermain role playing yaitu pemilihan ketua RW. Coba kita langsung saja ya. Siapa yang mau jadi ketua RW-nya? Aku. Oh iya, Fitra. Terus siapa lagi? Fitra. Terus siapa? Fajar. Terus siapa? Nah, siapa lagi? Oh
Coba tepuk tangan untuk ketiga calon ini. Ketiganya calon Bu RW. Nah, seandainya kalian nanti terpilih jadi ketua RW, apa akan kalian lakukan? Coba Ibu ingin tanya ke Fajar dulu. Coba Fajar. Yang jelas ya. Coba buka dulu itu bentar. Oh iya, membuat perhimpunan di lingkungan masyarakat hebat. Tepuk tangan untuk Fajar. Apa? Akan meningkatkan kebersihan di lingkungan saya. Oh iya, bagus, terima kasih. Coba sih Pak. Iya, memajukan masyarakat dengan cara apa? Di seluruh masyarakatnya bersekolah, yang mendukung pendidikan sekolah. Ya hebat, terima kasih untuk calon Pak RW dan Bu RW. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Sekarang kalian tentukan pilihan kalian terhadap calon Pak RW dan Bu RW ini. Ya, karena apa? Kenapa Ibu harus melakukan voting? Takutnya tadi kan Ibu kita sudah bermusyawarah bahwa Citra, Fajar dan Pak Isu terpilih jadi ketua RW. Takutnya ada yang tidak setuju. Coba Ibu ingin tanya, setuju nggak ketika kalau pilih jadi RW? Setuju. Coba tangannya setuju. Kalau yang tidak setuju, iya. Ya, kenapa? Jadi nggak setuju ya? Berarti Ibu akan lakukan voting ya. Silakan tulis ya. Tuliskan nama pilihan kalian sendiri. Nih, tuliskan di sini. Nih, tuliskan ya. Iya, mohon maaf ya. Nih, ya, tuliskan. Ibu beri waktu 1 menit, harus sudah selesai. Ya, sudah, Bu. Oh iya, ini. Mohon maaf ya, Bu RW. Mohon maaf, Bu RW. Sudah, kalau sudah terpilih, Ibu ambil lagi. Ya, terima kasih. Cepat ya. Nih, Ibu ambil lagi hasilnya. Ibu ambil lagi. Mohon maaf ya, karena waktu tidak memungkinkan, jadi ada yang bercepat ya. Karena waktunya sudah hampir habis. Coba Ibu minta bantuan ke apa? Silakan ke depan. Tolong tuliskan ya salam-salamnya. Ibu bacakan Mitra ya. Mitra. Coba ini di sini ya, biar jadi saksi siapa? Mitra. Fajar ya, Fajar. Sama Ibu aja ya. Mitra. Sipa. Sipa. Mitra. Mitra. Fajar. Mitra. Sipa. Mitra. Coba hitung jumlah yang terpilih. Kita ada berapa? 7. Kalau Fajar ada berapa? 2. Kalau Sipa ada? 3. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang terpilih dari calon ketua RW ini adalah siapa? Kita. Karena tidak ada calonnya tadi 3, maka bagaimana dengan Fajar dan Sipa? Akan dijadikan bendahara sekretaris. Oh iya, hebat. Berarti Fitra berlapang dada ingin menugaskan kedua calon tersebut. Ya, tolong satu ya, Fitra dan juga Fajar. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian mengamati video ini, setelah kalian bermain peran ya, ini Ibu akan menugaskan apa dia lagi yang harus diisi oleh kalian ya. Oke. Silakan kalian isi. KPD yang harus kalian isi. Ya, tolong perhatikan dulu sebentar ya. Tolong perhatikan kalian sebentar. Di sini kalian setelah kalian tadi bermain peran atau role playing, tolong dijelaskan beberapa poin harus kalian isi ya, dari A
15 menit ya. Mohon maaf. 15 menit, silakan kerjakan. 15 menit. Paham ya? Ya, silakan ya. Ini kaitan dengan tadi permainan peran ya. Pasti kalian bisa mengisinya ya. Gampang kan? Gampang? Gampang. Gampang? Iya. Silakan Hana. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Tinggal 3 menit lagi ya. Waktunya habis ya, silakan karena 15 menit dulu ya, nggak kerasa ya, sudah 15 menit. Silakan kumpulkan oleh Dara kalau satu ibu ya, untuk mengumpulkan 15 menit berlalu. Tadi kamu mau bertanya ya sama ibu ya? Ini, oh iya benar seperti itu, benar ya, Ana? Oh iya, nah ini jawabannya benar ya. Jadi nggak usah ragu-ragu menjawab ya, Hana dan juga ini. Silakan ya, bukan. Dan nama ini akan periksa ya, akan diperiksa. Ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Nanti mungkin Ibu akan ulas nih. Di pembelajaran kali ini ada interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya. Nih, ada apa saja sih interaksi manusia dengan lingkungan itu? Satu, ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya. Apa saja yang termasuk interaksi di lingkungan alam itu? Nih, contohnya seperti kita ini manusia ya, pasti membutuhkan alam. Contohnya seperti apa kita membutuhkan alam? Membutuhkan sandal, membutuhkan apa sih? Baju, ya hebat, atau sandal ya. Baju itu terbuat dari apa? Kayu, asal mulanya dari kayu. Kemudian mungkin kalau untuk tempat berteduh, rumah. Jadi manusia itu tidak dapat jauh dari interaksi alam ya. Harus berinteraksi dengan alam karena membutuhkan kebutuhan ya. Nah, kalau interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu contohnya seperti ya manusia individu dengan individu. Contohnya seperti kalian dengan teman ya, atau mama dengan kita ketika sedang mengajarkan PR. Itu individu dengan individu. Kalau individu dengan kelompok, nah interaksi manusia individu dengan kelompok seperti ibu individunya, kalian kelompoknya. Nah, guru mengajar kepada siswa. Kalau interaksi kelompok dengan kelompok, siapa yang bisa memberikan contoh? Oh iya, permainan sepak bola. Laki-laki yang menjawab hebat ya. Kenapa disebut kelompok dengan kelompok? Karena sepak bola itu memiliki tim ya, tim 1 dan tim 2. Wah, pasti Fitra nih sekarang lagi menantikan Euro ya. Negara apa yang kamu itu kan? Prancis.
Oh, Prancis hebat. Mudah-mudahan menang ya. Iya. Nah, sekarang coba interaksi dengan sosial budaya. Nih, jadi kita itu berinteraksi dengan adat istiadat, kepercayaan, ya, agama, suku. Nah, seperti halnya kita itu ini kan kita di sini di kelas ini tidak mungkin ada satu suku ya. Kalau tidak salah, Pano ya berasal dari Jawa. Nah, mengapa di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia? Karena bahasa kita itu bersatu dari suku yang satu sama suku yang lainnya, ya, biar kita itu bisa menjadi satu keluarga, ya. Tapi jangan dilupakan bahasa kita juga, bahasa daerah nih. Jika orang Sunda di rumah harus menggunakan bahasa Sunda, jangan bahasa Indonesia terus sekali-kali ya. Supaya apa? Supaya kelestarian budaya kita itu jadi budaya kita itu tidak menghilang ya. Karena di rumah boleh pakai bahasa Jawa atau sekali-kali di sekolah juga boleh kan. Kita di sekolah kita itu diwajibkan pas hari Jumat memakai bahasa daerah ya. Boleh ngomong sama ibu pakai bahasa Sunda di hari Jumat. Paham sampai sini? Nah, bagaimana Bu cara melestarikan ini baju adat supaya tidak menghilang? Harus bagaimana melestarikan? Harus memakainya. Memakainya kalau baju adat biasanya dipakai ketika apa? Nikahan. Pernikahan. Ya, terus ketika apa lagi? Sekolah ya. Kita kebetulan sekolah kita mewajibkan seluruh siswanya di hari Rabu untuk memakai pakaian adat. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pembelajaran kali ini ya. Kalaupun kalian ada yang kurang memahami karena butuh waktunya hampir habis ya, dari pagi kita telah belajar ya sampai siang, boleh kalian bertanya melalui WhatsApp Ibu ya jika pembelajaran kali ini tidak memuaskan ya. Silakan bertanya ke Ibu ya melalui WhatsApp grup ya. Kemudian, nah sekarang coba anak-anak, setelah kita belajar tadi dari awal sampai akhir, kira-kira pembelajaran apa yang kalian suka ini? Apa? Role playing. Seneng ya? Nah, nanti di hari-hari yang lain kita belajar role playing lagi ya. Mau? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, bisa bertemu kembali ngaji sini, belajar lagi dengan Ibu ya. Nah, untuk tugasnya silakan kalian silakan kalian tanyakan di lingkungan kalian sendiri. Kita itu berada di kelurahan apa ya? Ciberem apa? Ciberem Kili. Coba kalian sepertinya udah loyo ya kalian ya. Coba tepuk semangat. Semangat, yes. Tepuk Ciberem 3. Tidak usah macam-macam, biasa saja tapi mantap. Ciberem 3, tepuk santun. Semangat, amanah, taat, unggul, niat Islam, santun, yes. Nah, kita mau ulang lagi ya. Untuk tugas PR-nya, silakan kalian cari tahu, boleh minta bantuan kepada ayah, ibu, saudara, kakak, ya, paman, bibi. Tanyakan di kelurahan Ciberem ini ada berapa ketua RW. Nih, misalnya kita itu kampung Serawi, siapa RW-nya? Kalau di sana kampung apa? Sudajaya, siapa RW-nya? Kalau di sana Selabongong, siapa RW-nya? Ya? Ya, tuliskan di buku tugas kalian ya. Tuliskan nama-nama Pak RW, kemudian tuliskan tugas-tugas RW itu apa saja ya. Tugas-tugas RW itu apa saja ya. Tanyakan boleh langsung ke Pak RW. Silakan ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di esok hari dan tidak lupa titip salam buat ayah bunda di rumah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa mulai.
dari barisan satu dulu. Satu orang ya. Oke. Udah ini udah. Udah. Stop. Terima kasih ya Kak ya. Udah ini udah. Stop. Hah? Stop.